Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Rahma Aulia dengan NIM 200420072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang tanggung jawab dalam tugas-tugas administrasi negara untuk memenuhi tugas pertemuan keempat mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas dua bahasan materi, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban moral aparatur negara, dan yang kedua, profesionalisme kerja aparatur negara. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu etika administrasi publik. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerja manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi tersebut terkait dengan kepegawaian, pembekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. 1. Pertanggungjawaban moral aparatur negara. Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil atau PNS memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap pegawai negeri sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara serta pemerintahan. Untuk menjamin agar setiap pegawai negeri sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan dan ketaatannya, maka ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil, baik di dalam maupun di luar dinas. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk mengumangku jabatan, terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas, merupakan kepercayaan yang besar dari negara. Dalam melaksanakan tugas itu, diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang sangat besar. Berhubungan dengan itu, pegawai negeri sipil yang langkat untuk memangku jabatan tertentu pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah jabatan negeri di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, maka setiap perbuatan pemerintah itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat, dan demokratis. Secara umum, kelaziman pelanggaran hukum oleh pemerintah atau aparatur negara itu menurut Felix A. Nigro dapat dikategorikan ke dalam 9 bentuk pelanggaran, yaitu 1. Ketidakjujuran, 2. Berperilaku tidak etis, 3. Mengesampingkan hukum, 4. Memperlakukan pegawai secara tidak patut, 5. Melanggar prosedur hukum, 6. Tidak menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak legislatif, 7. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya, 8. Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur ataupun atasan, 9. Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan yang positif. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan oleh aparatur negara adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga, peradilan, maupun masyarakat serta berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan aparatur negara yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang sah dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, maka setiap perbuatan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil. 2. Profesionalisme kerja aparatur negara. Untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik, maka harus ditunjang dengan aparatur sipil negara yang profesional, yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelayanan tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan aparatur sipil negara yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Sondang P. Siangian menyatakan bahwa profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat di atas memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan dimiliki oleh aparatur, maka akan tercapainya keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksananya dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Menurut Sondang P. Siangian, profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi 1. Kreativitas atau creativity, 2. Inovasi atau inovasi, dan 3. Responsivitas. Kerja aparatur sipil negara yang prima dibutuhkan untuk bisa menerapkan program-program pemerintah yang secara profesional. Selain itu, kerja aparatur sipil negara yang profesional juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang ada. Profesionalisme berbicara tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Maka, dalam memberikan pelayanan harus memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mampu mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Profesionalisme dilihat dari kreativitas atau creativity. Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk memberi ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif. Profesionalisme dilihat dari segi inovasi. Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan, dan menggunakan cara baru, metode kerja baru dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil dari pekerjaan yang telah dicapai. Profesionalisme dari aspek inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreativitas jajaran ASN birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dalam pelayanan masyarakat. Profesionalisme dilihat dari responsivitas. Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespons secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengukuran kerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.